Kenapa sih kok pada ngeributin warung Madura nggak boleh buka 24 jam? Tuh buktinya toko online shop juga 24 jam. Bikin warung Madura nggak boleh buka 24 jam, saya nggak setuju. Warung Madura buka 24 jam. Kalau saya sih setuju banget ya. Apalagi seperti saya ini ibu rumah tangga dan juga kebutuhan rumah tangga kita kan kadang-kadang kita nggak tahu nih. Misalnya kita malam butuh obat untuk sakit, kan ada obat di warung Madura. Lagi pula, kenapa sih kok pada ngeributin warung Madura nggak boleh buka 24 jam? Tuh buktinya toko online shop juga 24 jam. Yang penting kalau memang warung Madura ini 24 jam itu nggak dibuat nongkrong ya, biar nggak meresahkan tetangga-tetangga sekitar dari warung Madura tadi. Madura kelontong buka 24 jam setuju sekali, biar memberdayakan ekonomi rakyat. Kami itu kalau kami butuh apa-apa yang mendadak malam bisa beli di untuk kelontong LPG, apa habis, apa minyak yang ada di kelontong, saya bisa beli langsung di situ. Kalau saya setuju warung Madura buka 24 jam. Karena apa? Sebagai ibu rumah tangga kita kadang-kadang butuh sesuatu yang tahu-tahu urgent atau mendadak yang tidak bisa kita prediksi. Jadi kalau dibikin warung Madura nggak boleh buka 24 jam, saya nggak setuju. Saya lebih setuju tetap buka 24 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kalian, apa sih maunya pemerintah ini? Karena ada larangan yang menyatakan bahwa dilarang buka 24 jam kepada warung Madura. Entah ini dari aturan pemerintah ataupun aturan lainnya. Yang jelas ini sudah muncul ke permukaan dan ini dibahas sedemikian rupa teman-teman ya di media-media terkait dengan larangan buka 24 jam kepada warung Madura ini. Gimana menurut teman-teman jika mendengar kabar seperti ini teman-teman? Yang awalnya warung Madura ini tidak masalah, giras pun tidak masalah ya. Kalian lihat di kota-kota, di warung-warung, ataupun di desa-desa, ataupun di pelosok-pelosok yang bayangkan jika ada larangan untuk kalian yang menjalankan usaha buka 24 jam. Banyak kok selain warung Madura ini yang buka 24 jam. Tapi kenapa harus warung Madura ini? Kita tahu bahwa memang warung Madura ini adalah kompetitor atau saingan terberat dari ya mungkin Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret dan lain sebagainya ya. Sehingga ada aturan sedemikian rupa terkait dengan larangan ini. Terkait dengan hal ini banyak yang memberikan komentar teman-teman, protes ya. Teman-teman bisa dengarkan sendiri, nanti saya akan tunjukkan di video ini juga respon dari kabar ini yang diklarifikasi oleh pihak yang bersangkutan ya. Peringatan kepada pemerintah daerah Bali segera cabut larangan buka 24 jam toko Madura. Karena itu akan berisiko hukum dan akan berimbas gejolak sosial. Kalau alasannya karena bersaing dengan minimarket, ini salah besar, bertentangan dengan visi negara. Visi negara untuk memberantas kemiskinan. Sedangkan ini, saya pastikan, ini akan menambah kemiskinan. Toko Madura ini, toko kelontongan, aktivitas ekonomi rakyat kecil, kelas menengah ke bawah. Dan biasanya toko itu ada di gang-gang. Kedua, larangan itu sangat tidak mendasar secara hukum. Walaupun pemerintah daerah Bali ini mengatakan karena adanya peraturan nomor 13 tahun 2018. Ingat, di dalam peraturan itu mengatur toko swalayan, bukan toko kelas menengah ke bawah. Sedangkan swalayan ini adalah toko kelas menengah ke atas. Jadi pemerintah daerah Bali harus segera mencabut larangan itu karena itu akan berisiko secara hukum. Teman-teman nanti bisa upaya hukum dan akan bergejolak sosial. Dan apabila teman-teman mau upaya hukum, saya akan membela rakyat kecil. Saya akan membela teman-teman toko kelontongan Madura itu. Apapun itu. Warung Madura nggak boleh buka 24 jam. Ini siapa yang bikin kebijakan seperti ini nih? Bapak-bapak, ibu-ibu yang mencetuskan ide untuk membuat kebijakan seperti ini. Nih, dengerin kata-kata saya nih ya. Kalau kalian belum bisa nyenengin, minimal jangan nyusahin.
Warung Madura buka 24 jam tuh banyak banget manfaatnya. Salah satunya saya pun juga merasakan manfaat positif dengan warung Madura buka 24 jam. Kita butuh sesuatu nih, entah mie instan, tiba-tiba lagi meriang masuk angin, mau beli tolak angin. Belinya di mana tolak angin? Ya di warung Madura 24 jam. Malam-malam kita tiba-tiba masuk angin atau butuh obat warung, belinya di mana? Warung Madura. Minimarket mah udah tutup semua. Mereka kerjanya misalkan malam nih, pulang malam, bensinnya udah ketinggal dikit. Beli bensin eceran di mana? Di warung Madura. Pom bensin kadang nggak ada yang buka 24 jam. Pemerintah coba tolong tengok. Mereka itu buka 24 jam. Itu sip-sipan. Mereka keluarganya nih, jam berapa sampai jam berapa, itu si anggota keluarga yang mana. Mereka standby terus, diatur jam shift jaganya. Dan rata-rata mereka itu tinggal di warung itu juga gitu loh. Coba ditengok dulu, coba dicek dulu di lapangan. Mereka itu mendirikan warung itu pakai modal. Yang modal mereka sendiri, bukan dapat subsidi dari pemerintah, bukan dapat bantuan dari pemerintah. Mereka modal dengan uang mereka sendiri. Ya wajar-wajar aja kalau mereka punya strategi. Warung Madura tidak akan tutup kecuali hari kiamat. Mereka mandiri kok, dan mereka menjadi solusi untuk masyarakat kita yang menengah ke bawah. Sudah syukur mereka punya terobosan seperti itu, buka 24 jam. Mereka atur sendiri manajemennya, mereka atur sendiri shiftnya. Harusnya pemerintah itu bisa turun tangan untuk memberikan solusi. Mereka renov sendiri loh itu, dicat yang bagus, dagangannya ditata yang bagus. Intinya saya mau sampaikan melalui video saya ini, hadirnya warung Madura itu banyak manfaatnya, terutama untuk golongan masyarakat menengah ke bawah. Bahkan pembelinya warung Madura juga nggak hanya menengah ke bawah, banyak juga masyarakat menengah ke atas yang beli dan belanja di warung Madura. Bagaimana kalau tiba-tiba tengah malam paketan internet mereka mati, dia mau hubungi keluarganya? Ya warung Madura inilah solusinya. Jadi pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UMKM, kalau mau bikin kebijakan, coba turun dulu ke lapangan, lihat dulu manfaat-manfaatnya, positifnya mana dari kegiatan warung Madura buka 24 jam. Intinya saya sebagai warga negara Indonesia, saya punya hak juga untuk menyuarakan ini. Saya tidak setuju dengan kebijakan pembatasan jam operasional untuk warung Madura. Saya kepengen pemerintah bisa membatalkan usulan ini dan support UMKM, karena Indonesia bisa di posisi hari ini. Indonesia tetap strong karena UMKM-nya bangkit, UMKM-nya banyak. Harusnya pemerintah hadir untuk memberikan solusi terbaik untuk terus mensupport UMKM Indonesia naik kelas. Salam hormat dari saya John LBF. Semangat terus, warung Madura buka terus. Kali ini bukan main, warung Madura dilarang buka 24 jam. Ya, belakangan ini warung Madura mendadak viral karena banyak minimarket yang merasa tersaingi dengan jam warung Madura yang beroperasi hingga 24 jam. Terdapat rencana pembatasan jam operasi warung Madura sesuai dengan aturan pemerintah daerah. Sontak hal tersebut menuai tanggapan dari sejumlah pihak. Banyak pihak ikut melawan dan melakukan pembelaan karena dinilai serangan dan pembatasan jam operasional bagi warung Madura yang merupakan usaha mikro dan kecil murni milik masyarakat atau perorangan, bukan waralaba atau franchise. Jelas larangan warung Madura beroperasi 24 jam adalah bentuk diskriminasi terhadap pelaku usaha kecil. Agak lain emang kalau pemerintah menerapkan pembatasan usaha mikro menengah masyarakat kecil dan membiarkan retail modern yang kepemilikan perusahaannya justru mendapatkan keistimewaan atas kebijakan-kebijakan pemerintah. Seharusnya pemerintah hadir memberikan solusi usaha bagi lapisan masyarakat kecil, bukan malah mempersempit peluang usaha mikro kecil menengah ke bawah. Pengusaha mikro kecil seperti warung Madura perlu mendapatkan perlindungan, bukan malah diatur oleh aturan yang memberatkan. Kamu tahu gak soal warung Madura dilarang buka 24 jam? Duh, gimana ya nanti kalau aku mau belanja darurat tapi warung Madura deket kosku tutup? Emang kamu taunya dari mana kalau warung Madura nggak boleh buka 24 jam? Itu aku sempet lihat ada imbauan gitu dari lurah kalau nggak salah di Bali. Terus sama sekretaris Kemenkop UKM diimbau juga buat ngikutin aturan Perda. Bener kan ya? Garis besarnya bener kok. Awalnya itu diduga ada keluhan dari para pemilik minimarket di Kabupaten Klungkung, Bali yang merasa tersaingi dengan kehadiran warung kelontong. Oh, ada dugaan keluhan. Terus yang aku tahu soal imbauan dari lurah itu betul gak? Betul-betul, disampaikan sama Lurah Penati Iwayan Murda. Imbauan ini dikeluarkan Kelurahan Penati dengan dalih untuk keamanan. Terus diimbau juga sama Sekretaris Kemenkop UKM Arif Rahman Hakim. Nah iya benar, kalau udah diimbau sama kementerian berarti nggak boleh dong warung Madura beroperasi selama 24 jam? Wajar kalau kamu mengartikan imbauannya sebagai larangan, tapi enggak. Menkop UKM Teten Mas Duki mastiin kalau nggak ada rencana membatasi jam operasi toko milik masyarakat, termasuk warung Madura. Oh, berarti nggak jadi dibatasi?
Iya, pada 30 April 2024, Teten bilang kalau arahan dari Presiden nggak boleh ada aturan itu. Jadi ya warung Madura boleh tetap beroperasi non-stop. Tapi kata Arif itu gimana soal mengikuti imbauan Perda? Arif udah klarifikasi kok soal ini. Dia bilang kementeriannya nggak pernah melarang toko kecil buat berjualan non-stop. Kemenkop UKM juga udah meninjau Perda Kabupaten Klungkung nomor 13 tahun 2018. Terus, kesimpulannya nggak ditemukan larangan secara spesifik soal operasional warung Madura selama 24 jam. Arif menambahkan kalau Kemenkop UKM bakal minta penjelasan lebih lanjut ke Pemda soal ini. Tapi aku masih rancu. Di Perda ada aturan soal jam operasi yang akhirnya bikin isu warung Madura ini jadi ramai. Tapi sama Kemenkop UKM kan boleh beroperasi. Jadi aturan jam operasional ini buat siapa? Nah, tadi aku bilang Kemenkop UKM udah meninjau Perdanya kan? Teten bilang kalau Perda itu justru mengatur jam operasional retail modern. Oke, kayak yang Arif bilang ya, nggak ada larangan spesifik soal operasional warung Madura. Iya, tapi nih ya, momentum soal keramaian warung Madura ini dijadikan Kemenkop UKM untuk mereview ulang seluruh peraturan pemerintah daerah terkait UMKM. Oh, gitu. Ya syukurlah kalau nggak jadi dilarang buka 24 jam. Membantu banget soalnya warung Madura itu kalau aku butuh sesuatu yang darurat. Nah, beritanya sudah beredar, protes sudah dilakukan oleh sana-sini, banyak yang tidak terima terkait pengekangan terhadap aturan yang dibilang mengekang ya, orang yang mau berkembang, yaitu usaha warung Madura ini. Karena manfaatnya luar biasa teman-teman ya, kita membutuhkan sesuatu itu bisa kita dapatkan di warung itu. Dan bisa dibilang barang-barangnya lengkap, bebas parkir juga. Nah, parkir ini yang jadi alasan sekian ya, nomor sekian ya, jadi alasan para konsumen lebih memilih warung Madura ini. Kemudian ternyata ada klarifikasi bahwa bukan ada larangan 24 jam buka untuk warung Madura. Atau lebih jelasnya teman-teman dengarkan sendiri nih dan berikan komentar setelah mendengarkan klarifikasi ini. Satu isu mengenai warung Madura di Klungkung. Jadi ingin saya luruskan. Jadi kami pastikan ya dan menjamin tidak ada kebijakan, rencana atau apapun dari Kementerian Koperasi untuk membatasi jam operasi warung ataupun toko kelontong milik masyarakat. Ini tidak ada. Ya, juga kami sudah melakukan pengecekan terhadap peraturan daerah Kabupaten Klungkung nomor 13 tahun 2018. Juga tidak ada aturan yang membatasi jam operasional warung kelontong milik masyarakat. Oke, itu saja teman-teman ya. Kalian beri nilai sendiri, kalian komentar di kolom komentar, kita diskusi bersama-sama terkait dengan adanya informasi ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.